صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad sesudahnya. Ini yang kita titik beratkan karena kita judulnya apa setelah Ramadan. Kata beliau, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian bertekad setelah Ramadan selesai, ya tepatnya seperti kita sekarang di bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia bertekad dalam dirinya, berjanji kepada Tuhannya bahwasanya setelah selesai Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah, dipastikan dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan juga tanpa ada hisab. Saya ulangi lagi, siapa yang kata beliau berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad dalam dirinya, berjanji antara dia sama Tuhannya, setelah Ramadan selesai, dia tidak akan lagi membuka pintu-pintu dosa, artinya dia akan sibuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah apapun dan juga tanpa ada hisab. Lalu beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim sudah semestinya lisan kita tidak pernah berhenti memuji dan memuja Allah. Dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat mulia, suci dan juga sangat besar manfaatnya. Karena sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dua susunan kata ini sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan Allah benar dengan firman-Nya serta juga pasti akan didapatkan bagi orang yang meyakininya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Terlalu besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dari mulai kita lahir sampai detik ini, di mana kita masih bisa menarik oksigen untuk kita melanjutkan kehidupan kita dari makanan, minuman, pakaian dan segala macam hal yang sudah kita nikmati. Belum lagi nikmat petunjuk ataupun hidayah menjadi seorang muslim. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memudahkan dua susunan kata ini saja kita ucapkan, dianggap kita sudah berterima kasih dan pasti akan mendapatkan semua nikmat yang kita harapkan bisa membuat roda kehidupan ini berjalan. Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan memilih kita di antara hamba-hambanya untuk berkumpul bersama-sama di Rujab ini, dan kita ucapkan jazakumullah khair untuk Pak Gub, Pak Andi Sudirman dan juga seluruh jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan yang sudah memudahkan kajian kita ini. Semoga ini termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan semoga beliau langgeng insyaallah dalam jabatannya dan bisa menjalankan tugasan amanah dengan baik. Dan salah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim dan sekaligus warga negara Indonesia, selalu mendoakan para pemimpin kita. Berkat beliau-beliau inilah kita bisa menikmati kemerdekaan kita, kita bisa menikmati persatuan dan kesatuan kita. Baik para pemimpin yang sudah meninggal dunia yang berjuang dari awal sehingga negara kita merdeka, kita harus selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan juga Allah terima seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan sebagai amal saleh serta juga memaafkan kesalahan dan kedua mereka. Ataupun yang sedang menjabat agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah dan petunjuk agar terus menjalankan tugasan amanah dengan baik. Dan jangan pernah kita menjadi warga ataupun masyarakat yang hanya tahu mencari kekurangan dan kesalahan orang. Sehingga akhirnya kita melupakan bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana upaya mereka agar bisa menjaga nikmat-nikmat yang sangat besar ini. Dan kita tahu teman-teman kita di Palestina yang sampai hari ini belum mendapatkan kemerdekaan, bagaimana menderitanya mereka. Siapapun yang tinggal di sana sekarang merasa dijajah. Dan sudah kita rasakan
350 tahun kita dijajah. Dan sekarang sudah 70 tahun lebih, 80 tahun kita Allah berikan kemerdekaan. Maka harusnya kita jaga semua ini. Jadi kita ucapkan jazahumullah khairan untuk semua para pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan Allah selalu berikan petunjuk tentunya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat pada beliau. Dan satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, dan Allah pun ikut serta dalam mengerjakan ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salawat kepada beliau. Di mana Allah SWT berfirman, Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salam hormat kepadanya, salam yang banyak. Pada kesempatan ini insyaAllah saya duduk di sini, teman-teman sekalian, bukan karena lebih tahu dari Anda semuanya, tetapi karena kita merespon apa yang ditawarkan oleh Pak Gub, jazakallahu khair, untuk kita adakan kajian. Sebelum kajian kita besok di Kota Takalar, insya Allah juga undangan dari pihak pemerintah kita. Maka saya duduk di sini karena undangan itu, dan juga bukan karena saya lebih tahu, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Dan sudah semestinya seorang muslim saling menasihati satu sama yang lain. Bagaimana para sahabat mempraktikkan satu perilaku yang sangat baik. Mereka seringkali kalau bertemu, walaupun berpapasan lepas sholat saja, mereka mengatakan, Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun seseorang di antara mereka hanya saling mengingatkan tentang surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Demi waktu dan masa yang sangat terbatas kalian di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa ladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal-amal solehnya. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan agar bersabar di atas ketaatan sampai ajal datang nanti, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Saudaraku seiman, kita akan membahas tema yang saya sengaja buat dengan tanda tanya. Apa setelah Ramadan? Mungkin bisa diterka tentunya apa yang akan kita bahas. Tetapi harapan kita bukan masalah terkah-menerka. Tetapi bagaimana kita betul-betul nanti setelah selesai dari majelis ini, dimulai dari saya pribadi, kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lebih siap dan juga lebih tanggap dalam mengambil pelajaran yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Ingat saudaraku seiman, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini jelas. Dari 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan, mengadakan dan juga mengatur populasi jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, memang untuk puasa, memang untuk zikir, berdoa, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, hadir dalam majelis ilmu. Bagaimana kita membantu orang-orang yang susah, bagaimana kita selalu menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara makan, minum, tidur, mandi, berolahraga dan hal-hal yang semisalnya adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan pernah membalik menjadikan bahwasanya pernak-pernik kehidupan sebagai tujuan utama, sehingga hanya karena makan, hanya karena minum, hanya karena berolahraga, hanya karena mandi, hanya karena ngobrol sama teman-teman, hanya karena mengejar pendapatan dunia, lalu kita lalaikan sholat kita lepas dari awal waktunya, atau kita lalaikan puasa,
atau terlalaikan zikir pagi petang ataupun zikir yang rutin dikerjakan, atau melalaikan tilawah Al-Quran yang setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala, atau melalaikan bakti pada orang tua, patuh pada pemerintah, dan segala macam hal yang merupakan tujuan utama kita. Ramadan telah mengajarkan kepada kita tentang tujuan itu. 30 hari atau 29 hari, kalaupun sampai 29 hari bulan Ramadannya seperti di Saudi kemarin 29 hari di tahun ini, di Indonesia kita 30 hari seperti biasa, kadang-kadang tergantung daripada ru'yah hilalnya atau melihat bulannya. Kita betul-betul digodok, tanda kutip di sini, dilatih dan dibiasakan untuk kembali kepada tujuan itu. Baru saja orang-orang beriman merasakan hembusan indahnya udara keimanan di bulan Ramadan. Saya yakin setiap orang di antara kita, walaupun misalnya ada di antara kita mungkin yang masih mengikuti dengan rasa malas kemarin beribadah, tapi dia tetap akan terbawa dengan arus. Apalagi orang yang sudah memaksakan diri untuk beribadah selama Ramadan. Yang harus kita fahami, dan sayang sekali, setelah Ramadan banyak di antara muslimin mengucapkan Alhamdulillah di Idul Fitri kemarin 1 Syawal. Namun Alhamdulillahnya keliru, salah tempat, salah niat. Karena dia mengatakan Alhamdulillah, maksudnya saya tidak lagi berpuasa, tidak lagi sholat malam. Atau secara umum maknanya Alhamdulillah saya sudah lepas dari penjara ibadah tanda kutip. Tidak perlu lagi berzikir, baca Quran, tidak perlu lagi tutup aurat, tidak perlu lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi menyibukkan waktu dan padatkan seharian penuh siang hari dengan puasa, menjaga, mengorbankan dahaga kita, mengorbankan rasa lapar, mengontrol hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu lagi malam hari dengan menghidupkan sholat malam, jauh dari kitabullah. Ini semua pemahaman yang keliru, dan itu faktanya, itu datanya. Di antara kaum muslimin banyak sekali seperti itu. Sehingga mereka sengaja mengendorkan keimanannya, mengendorkan ibadahnya setelah Ramadan. Padahal tujuan Ramadan bukan untuk itu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat masyhur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Maksudnya kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah tujuan utama Ramadan, berarti apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu harusnya kita tarik dan kita terapkan setelah Ramadan sebagai bekal kita 11 bulan ke depan. Kemudian Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kuantitas dan kualitas ibadah kita dari Ramadan sebelumnya untuk menjadi bekal 11 bulan lagi ke depan, begitu seterusnya sampai ajal datang. Maka saudaraku seiman, harusnya kita mengucapkan Alhamdulillah tepat sasaran, yaitu Alhamdulillah sekarang saya siap menjadi seorang muslim dan mukmin yang jauh lebih kuat imannya, lebih kekar dan lebih kokoh, serta juga konsisten atau istiqamah menjaga setiap amalan-amalan soleh yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Ini poin yang merupakan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian bagaimana para ulama menyebutkan tentang masalah apa yang tadi sempat kita singgung. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya bukti balasan dari sebuah kebaikan amal saleh itu justru bila seseorang bisa mengerjakan amal saleh sesudahnya. Kalau seandainya setelah Ramadan kita terus semangat untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah dari puasa Ramadan yang wajib kemarin, kita terus tetap membaca tilawah Al-Quran kita, terus kita membaca dan menjaga zikir dan doa-doa kita, terus kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga kita tidak terjerumus, maka berarti menandakan kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan beliau mengatakan, wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sungguhnya jelas sekali balasan dari sebuah perbuatan dosa, justru orang melakukan dosa lagi sesudahnya. Dalam statement yang lain, Bishr rahimahullah, seorang juga ulama salaf berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqan illa la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh satu komunitas yang sangat buruk, pantas dinilai jelek, adalah komunitas yang hanya mengenal Allah dan beribadah dengan benar kepada Allah di bulan Ramadan saja. Inna as-saliha alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Ketahuilah, orang yang soleh itu justru dia akan terus menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Ada perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang perlu juga kita jadikan sebagai renungan di awal-awal ceramah kita ini. Beliau mengatakan, masih dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dan ini rata-rata semua di halaman sama 390. Beliau mengatakan, man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad sesudahnya. Ini yang kita titik beratkan karena kita judulnya apa setelah Ramadan. Kata beliau, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian bertekad setelah Ramadan selesai, ya tepatnya seperti kita sekarang di bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia bertekad dalam dirinya, berjanji kepada Tuhannya bahwasanya setelah selesai Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah, dipastikan dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan juga tanpa ada hisab. Saya ulangi lagi, siapa yang kata beliau berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad dalam dirinya, berjanji antara dia sama Tuhannya, setelah Ramadan selesai, dia tidak akan lagi membuka pintu-pintu dosa, artinya dia akan sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah apapun dan juga tanpa ada hisab. Lalu beliau mengatakan, wa man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Dan siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah Ramadan selesai dia bertekad justru untuk kembali bermaksiat kepada Tuhannya, maka pastikan berarti puasanya tertolak. Puasanya tertolak. Jadi kalau kita mau lihat dan menilai diri kita, apakah Ramadan kemarin amal soleh kita diterima? Lihat semangat antum setelah Ramadan. Masih mau beribadah enggak? Perkataan tadi yang baru kita sebutkan teman-teman, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Perkataan Ibnu Rajab bahwasanya salah satu contoh dan kepastian amal soleh itu diterima justru kesibukan amal soleh sesudahnya. Dan salah satu bukti amal soleh itu ditolak justru karena dia tidak melakukan ketaatan setelah ketaatan. Dan tadi sudah kita sampaikan perkataan Bishr rahimahullah, bagaimana seseorang itu dianggap satu komunitas yang jelek sekali kalau setelah Ramadan justru dia masih melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama. Begitu juga dengan perkataan Ka'ab ini yang luar biasa. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia menyelesaikan Ramadan, belum datang ajalnya, belum meninggal, seperti kita sekarang masih hidup begini, kemudian dia bertekad, dia menekan dalam dirinya dan berjanji pada Tuhannya tidak akan lagi terjerumus dalam pelanggaran dan kemaksiatan, maka dipastikan pada saat dia wafat dijamin masuk surga tanpa ada masalah apapun, karena dia akan paksakan diri menerapkan ilmu Ramadan, pelatihan untuk lebih ketat dalam ibadah dan lebih tanggap dan lebih teliti itu setelah Ramadan. Maka tanpa ada masalah dan tanpa ada hisab. Dan siapa yang justru Ramadan dia mengajak dirinya sendiri, ya, dan dia bertekad untuk kembali kepada kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran agama, maka puasanya itu justru tertolak, kata beliau. Kita harus pahami teman-teman sekalian, bahwasanya waktu kita sangat terbatas. Sangat konyol dan bodoh sekali
maaf bahasa saya ini, supaya lebih menyentuh sebenarnya ya. Karena ini selalu terulang bertahun-tahun. Hampir kasusnya sama. Setiap selesai Ramadan, masjid mulai kosong. Mulai lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Korupsi mulai menyebar, kebohongan mulai lagi terterapkan sebagai prinsip dan akhlak. Mulai lagi gangguan riba, mulai lagi zina, mulai lagi segala macam hal terjadi kembali. Padahal selama Ramadan dia sudah bisa mengontrol dirinya. Seakan-akan dia akan hidup selamanya. Seakan-akan dia tahu kapan dia wafat. Padahal seseorang antara kita tidak pernah tahu kapan dia meninggal dunia. Andai saja teman-teman sekalian, seseorang di antara kita ini punya jaminan. Misal seseorang dari kita akan wafat di umur 65 tahun. Dia sudah tahu. Dan juga dimudahkan dengan bertaubat dalam 5 menit, 10 menit. Dia akan diterima taubatnya dan akan masuk surga. Oke, masih oke, silakan. Anda mau buat dosa, sudah tahu 65 tahun kita akan meninggal. Sekarang masih 40 tahun, oh masih 25 tahun lagi saya meninggal misalnya. Kalau umurnya 40 tahun, ini 65 baru meninggal. Toh juga 5 menit, 10 menit taubat bisa diterima. Dan akan masuk surga. Masih oke. Masalahnya kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Siapa di antara kita yang bisa menjamin yang hadir di sini teman-teman, baik yang offline ataupun online, dia masih bisa hidup beberapa detik ke depan. Umur kita sebenarnya, umur yang sudah berlalu. Kalau seseorang dari kita yang duduk di ruangan ini atau mengikuti acara kita ini online pun misalnya di media, misal umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itulah umur dia yang sebenarnya. Tidak usah dia terlalu banyak mengkhayal dan berharap bahwasanya ke depannya saya masih bisa hidup yang sama. Kalau seandainya umur kita 40-50 tahun misalnya atau 30 tahun, kita masih bisa dapat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan, itu oke. Dan ada jaminannya. Masalahnya kita tidak tahu. Setiap orang di antara kita makin bertambah umurnya, makin berlalu hari-hari dalam hidupnya, berarti makin dekat dengan liang lahatnya. Hasan Basri mengatakan, wahai anak Adam, kamu hanyalah angka hitungan. Setiap kali lewat satu harimu, maka berarti hilang satu angka umurmu. Tidak bisa kita mengkhayal teman-teman sekalian. Oh nanti saya kalau masuk ruangan ICU di rumah sakit, naudzubillah, ya itu kemudian baru saya meninggal dunia. Saya sering kasih contoh ini di pengajian dan coba kita renungi. Saya juga sering jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Berapa banyak perbandingan manusia yang lewat di depan rumah sakit dengan orang yang ada dalam rumah sakit. Kita anggap rumah sakit yang paling besar. Misalnya di kota Makassar, bayangkan rumah sakit paling besar. Anggap semua di situ pasiennya, serta semua tenaga medisnya, security-nya, semuanya gabungin jumlahnya. Anggap misalnya ada 1.000 orang. Bandingkan 1.000 orang itu mana lebih banyak yang di dalam rumah sakit, baik pasien ataupun orang-orang pengurus di sana, ya, dengan orang yang lula-lalang depan rumah sakit, mana yang lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang lula-lalang lebih banyak. Maksudnya apa? Orang yang sehat lebih banyak meninggal daripada orang yang sakit. Di kota Makassar ini saya punya pengalaman kebetulan di rumah orang tua saya di Jalan Sultan Alauddin. Waktu saya masih di Makassar sebelum pindah di Jakarta, depan mata saya saksikan sendiri. Sore hari habis asar, saya lagi di atas di teras di bagian depan rumah, kebetulan di pinggir jalan raya rumah orang tua kami. Saya lagi melihat jalan raya. Anda tahu sendiri kalau di Makassar Jalan Sultan Alauddin ada 2 jalan, tapi tidak ada pemisah trotoarnya ya, tidak ada pemisahnya. Kalau di depan rumah kami, ada satu anak muda naik motor. Waktu itu saya tahunya motor baru dia. Dia jalan, di depan dia ada mobil truk. Mobil truk ini jalannya lambat. Dia mau melewatin mobil truk itu, kalau ke kiri, ya, dia mungkin menganggap dirinya melanggar, mungkin ya. Allahu a'lam. Dia tidak ke kiri, tapi dia masuk ke jalur sebelah, yang jalur arus lawan arahnya. Tiba-tiba, mungkin seperti kita misalnya mau melewatin sebuah mobil truk. Begitu dia keluar, dari sana ada mobil dengan sangat cepat datang, ditabrak, jatuh. Itu depan mata saya lihat sendiri, jatuh. Kemudian sampai diangkat motor dan orangnya ke klinik orang tua kami di rumah, dan meninggal di tempat itu. Saya waktu melihat orang ini lagi sakarat, masih sempat tergelepar, kemudian dia membuskan nafas terakhirnya. Saya sempat merenungi bahar, dan saya selalu jadikan barang renungan sampai detik ini. Makanya saya jadikan sebagai bagian dari ceramah.
Anak muda ini saya sangat yakin teman-teman sekalian, waktu dia keluar dari rumahnya dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Kira-kira kalau dia tahu dia mau tabrakan dia akan keluar? Tentu saja tidak. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Begitulah mudahnya ajal itu datang. Tiba-tiba meninggal di tempat. Diseret, diangkat maksud saya. Kemudian dinaikkan di mobil pickup, dilihat KTP-nya, dibawa ke alamatnya. Sudah meninggal. Keluar dalam kondisi mungkin tadi dia punya angan-angan sangat banyak. Mungkin dia mau beli sesuatu, dia lagi nikmatin motor barunya. Tapi meninggal dunia. Di Jakarta ada kejadian orang keluar dari mall, bawa barang belanjaan cukup banyak. Kemudian tukang parkir kena melihat mobilnya mewah, dia juga bawa belanjaan banyak, ini mungkin akan kasih tips atau bayaran untuk parkir ini banyak. Disambutlah dengan baik oleh tukang parkir, naik di mobil itu. Begitu diarahkan ke bagian depan dan belakang mobil dia dihimpit, ada yang menghimpit, jadi dia harus pelan-pelan supaya bisa keluar dan tidak nabrak. Begitu di starter mobil, injak gas untuk mundur, tukang parkir kasih isyarat, tiba-tiba mobilnya mundur dengan sangat kencang dan menabrak dengan keras mobil di belakang. Tukang parkir yang tadinya menghormati orang ini tiba-tiba marah. Bapak apa nggak lihat dan segala macam. Begitu dia marah, ternyata mobil tetap aja gasnya ketekan. Nah, dia curiga, dia dekati, dibuka pintu, meninggal orang itu. Orang yang tadi punya mobilnya tidak akan pernah berpikir sebelumnya mungkin kalau dia akan wafat di situ. Dan ini fakta yang harus kita sadari. Allah berfirman dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, "Qul innal mauta alladzi tafiruna min." Katakan, hai Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui kalian. Jadi memang mati itu pasti akan datang. Dan semua yang kita kerjakan teman-teman pasti akan kita terima. Sekecil apapun dari kebaikan kita kerjakan, kita akan terima dan diperlihatkan. Sekecil apapun dosa kita kerjakan akan diperlihatkan dan akan dikena hukumannya. Firman Allah yang sangat masyhur dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 dalam Al-Quran, ayat 7 sampai ayat 8. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan melihat dan diberikan balasan. Dan siapa yang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari dosa, pelanggaran, akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Jeli teman-teman sekalian. Harus jeli kita ini. Harus peka. Kami para dai dan para teman-teman kita yang menyampaikan agama Allah ini, apalagi guru-guru kita para ulama, itu hanya bisa berbicara di podium menggunakan mikrofon seperti ini di majelis ta'lim. Tidak bisa mengawasi Anda setiap saat. Harus Anda yang sadar sendiri. Jadikan satu momentum nasihat dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun sebuah kisah dari orang-orang saleh sebagai pegangan hidup. Harus sadar. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi penyesalan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60, ada sebuah ayat yang perlu kita jadikan sebagai renungan juga. Allah berfirman, "Walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Terjemahannya, ini tentunya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ahli surga. Orang-orang yang saleh dan patuh kepada Allah. Allah berfirman salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati rasa takut. Khawatir karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berzina kemudian mencuri dan minum khamr? Mereka pernah melakukannya lalu mereka ketakutan dengan dosanya itu?" Karena secara letterlet ayat ini seperti itu difahaminya. Orang-orang yang melakukan apa yang dia lakukan, kemudian hatinya khawatir dan takut. Maka Aisyah fahami, apakah ini orang yang pernah berzina, orang mencuri, orang minum khamr? Ya Rasulullah, mereka pernah buat sehingga mereka ketakutan nanti dihukum oleh Allah. Ini ciri ahli surga? Kata Nabi SAW jawaban yang luar biasa. Beliau mengatakan, "La ya binta Siddiq." Tidak wahai anaknya As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, julukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum."
Bukan. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang sibuk dari puasa ke puasa yang selanjutnya. Solat selanjutnya. Sedekah selanjutnya. Dalam kondisi hati mereka dipenuhi rasa takut dan khawatir tidak diterima dari mereka. Ini ciri ahli surga. Jadi kalau kita lihat dari tafsir ayat ini yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang Hasan riwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah ini, artinya orang mukmin itu harusnya setelah selesai Ramadan begini penuh hatinya kekhawatiran. Kemarin Ramadan itu sholat tarawih saya diterima nggak sih? Baca Quran saya diterima nggak sih? Ya, kemudian puasa saya diterima nggak? Ya, apa saya kita lakukan diterima nggak kira-kira? Bukan kita ragu dengan janji Allah, tetapi rasa khawatir ini membuat kita akhirnya lebih hati-hati. Kita berdoa terus agar amal itu diterima dan kita selalu mau menambah amal yang lain karena khawatir kalau itu kurang nantinya. Ini ciri ahli surga. Kata Nabi SAW begitu, wahai anaknya Siddiq, tidak wahai Aisyah. Orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah orang-orang yang justru sibuk dari puasa ke puasa, dari solat ke solat, dari sedekah ke sedekah, sementara hati mereka penuh dengan rasa takut kalau itu tidak diterima dari mereka. Ulaika alladziina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka dihitung oleh Allah adalah orang-orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan dan mereka orang-orang yang segera akan mendapatkan balasannya. Di dunia akan dapatkan kebahagiaan karena mereka sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Begitu juga di akhirat mereka akan mendapatkan segera balasannya. Ini firman Allah harus kita renungi teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Jangan jadikan kajian seperti ini teman-teman. Saya tidak datang ke ruangan ini meluangkan waktu untuk datang ceramah. Pak Gub jazakallah khair menyiapkan rujabnya. Ya mungkin teman-teman kameramen datang juga di sini. Ini bukan hanya testimoni dan seremoni. Jangan selalu dijadikan pengajian itu, yang penting saya ikut meramaikan. Saya diajak sama teman atau kerabat. Yang penting saya juga tampil di situ. Ya, misal. Atau mau tes saja. Enak gak sih ikut pengajian? Itu rugi sekali kalau hanya itu. Rugi sekali. Tapi bagaimana kita jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Setiap kali kita dengarkan tadi saya bilang satu potong ayat saja. Sebuah potongan hadis, sebuah perkataan para sahabat, sebuah kisah kejadian nyata. Itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Harus bisa mengubah hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Dan menyadarkan kita akan hari pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan terima dari amal-amal soleh apa yang kita kerjakan. Serta akan mendapatkan hukuman dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau ada bisikan syaitan dalam diri seseorang di antara kita, seakan-akan mengatakan misalnya, saya kalau menjadi orang baik atau orang soleh, maka mungkin hidup saya akan susah. Ini bisikan syaitan, was-was. Allah menjanjikan dalam banyak ayat Al-Quran orang beriman itu akan bahagia, akan dipenuhi kebutuhannya, diberikan ketentraman jiwa di dunia dan di akhirat. Jadi itu faktanya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling soleh dan paling bertakwa di muka bumi ini. Dan lihat orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya, dan semua sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang turun-temurun mewarisi ilmu dan amal-amal soleh seperti mereka. Allah bukakan buat mereka dunia ini. Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin tidak akan dikenal, tidak akan jadi raja. Mereka adalah manusia biasa di Mekah yang tidak dikenal sebelumnya. Islam yang membuat mereka mulia. Dibukakan pintu-pintu rezeki buat mereka, jabatan buat mereka, kebahagiaan buat mereka. Pasangan hidup ada, anak-anak ada, harta ada melimpah. Bahkan Allah buat mereka menjadi raja-raja dunia. Dikenang kisahnya. Kalau bukan karena Islam, Bilal tidak akan mulia. Tetap menjadi hamba sahayanya Umayyah di Mekah dan tetap ditindas, diperjualbelikan. Setelah masuk Islam, tidak ada beda antara kulit hitam sama kulit putih. Tidak ada beda antara Arab sama Ajam. Perbedaannya hanya dalam masalah ketakwaan dan kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang membuat orang mulia. Kepatuhan itu yang membuat orang mulia. Jangan sampai menganggap kalau saya jadi orang soleh, orang soleha, berarti saya akan jauh dari rezeki dunia. Itu omong kosong. Justru kita akan mendapatkan di dunia apapun fasilitas yang kita inginkan. Dan juga di akhirat kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda daripada itu semuanya. Sebagaimana Nabi SAW dan orang-orang saleh yang telah mengikuti beliau dari para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan siapapun yang mengikuti sampai menjelang hari kiamat akan sama. Akibat dari perbuatan akan sama. Dan juga nanti
Ya, di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Coba lihat lawannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka punya kekayaan selama di Mekah dulu, tapi mana rumahnya sekarang? Mana tanahnya? Mana perkebunannya? Mana perniagaannya? Fir'aun di masa Musa alaihissalam, mana sekarang dia? Mana kepasukannya? Mana baju-baju kebesarannya? Cuma kenangan saja. Di dunia Allah hinakan, di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Yang mana anda mau pilih? Mau ikutin siapa? Mau jadi orang baik, orang soleh, atau jadi orang jahat ini? Kan begitu. Dan harus tentukan jalan. Tidak bisa bermain-main dalam masalah ini. Harus punya prinsip. Saya menjadi orang baik dan sekaligus menjadi orang baik 100%. Mau hijrah, hijrah 100%, jangan setengah-setengah. Untuk apa menjadi orang baik tapi masih milah-milah, masih milih-milih, masih ada yang mau dibuka pintu pelanggaran dan dosa. Masih milih-milih ibadah, ini aja saya kerjakan, itu tidak saya kerjakan. Anda rugi sendiri. Di akhirat nanti, orang-orang yang menyesal teman-teman itu ada 3. Yang pertama, penyesalan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena mereka kekal dalam api neraka dan tidak akan pernah bisa keluar. 24 jam non-stop disiksa. Ini tentu ada bahasan sendiri tapi saya seringkaskan saja. Karena penyesalan mereka Allah gambarkan kalau anda nanti buka tadabburi ayat-ayat ini. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Di situ Allah gambarkan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Penyesalan mereka yang abadi dalam api neraka tersebut. Yang kedua adalah usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Akhirnya harus masuk lewat neraka dulu. Ingat, sehari di neraka, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau orang na'udzubillah punya jadwal di akhirat karena masih ada dosanya di dunia yang dia anggap remeh dan dia tidak sempat taubat, harus mampir di neraka sehari nanti habis masuk surga. Satu hari ini sama 1000 tahun disiksa, 24 jam non-stop. Dibakar, dipukul, disiksa. Ini orang bodoh kalau mengatakan tidak apa-apalah, toh juga saya nanti akan masuk dalam surga. Hanya untuk zina semalam atau zina berapa menit saja, hanya untuk riba, hanya untuk berbohong, mencuri, menggibah, memfitnah dan seterusnya. Untuk apa? Kenapa nggak langsung masuk surga saja tanpa hisab? Enak, nikmat, di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat kebahagiaan. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi penyesalan ini hanya menyesali dirinya sendiri, bukan tentang masalah takdir. Pada saat dia masuk ke dalam surga, dia sebenarnya tahu, pada saat itu Allah berikan kesadaran kepada dia, kalau dulu di dunia, ibadah-ibadah yang selama ini dia lalaikan, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir pagi petang, zikir habis sholat, bakti sama orang tuanya, apalah bantu tetangganya, memaafkan orang dan seterusnya lah gitu ya. Itu ternyata kalau dia kerjakan yang tadinya dia lalaikan itu bisa membawa dia ke level yang lebih tinggi, itu dia nyesal. Kalau misalnya kita bilang ini angka supaya mudah difahami, angka 1 sampai angka 100. Kalau surga itu ada level 1 sampai 100 misalnya. 1 sampai 100. Anggap dengan amal soleh yang kita kerjakan sekarang kita berada di level 40 misalnya. Begitu kita masuk surga, di level 40 itu sudah sangat luar biasa. Karena surga terendah saja itu 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkaya dunia, gitu ya. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan. Tetapi nanti kalau kita masuk ke level 40 teman-teman sekalian di surga itu, Allah selalu ikutkan kata-kata surga jannah dengan khalidina fiha, kekal selamanya di situ. Maksudnya di level 40 kita tidak bisa pindah ke 41, kekal di situ. Memang betul kita nikmat, tapi nggak bisa pindah. Nanti kita akan lihat teman-teman kita yang selama ini puasa Senin Kamis, selalu sholat malam, selalu baca Quran, selalu majelis ilmu. Dia misalnya di level 45. Di surga orang bisa saling mengunjungi. Kalau kita kunjungin kita tahu dia lebih baik daripada kita. Sebenarnya kita lagi, hati itu nanti di surga sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita kalau memiliki istana kita di surga, memang kita akan menjadi pemilik abadi. Kepemilikan abadi. Kalau di dunia ini kan kepemilikan sementara. Kita punya misalnya surat kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, rumah, itu semua sementara. Walaupun nama kita, pada saat kita meninggal akan dibagi warisan dan selesai. Tapi di akhirat kita punya kepemilikan abadi.
Cuma masalahnya, sekali kita sampai ke satu level di surga nanti, kita masuk nih, kita nggak bisa pindah ke level setelahnya. Karena kita akan kekal di level itu. Nah semestinya, teman-teman kita yang ada di level 45, level 60, level 90, kita bisa sama dengan mereka. Kita punya potensi yang sama. Kita punya sama 24 jam, kita punya sama juga dalam satu hari, kita punya 2 mata, 2 kuping, 2 tangan, punya peluang sama. Cuma bedanya apa? Dia rajin, kita malas. Masalahnya tidak bisa diperbaikin lagi. Ini juga nanti akan memunculkan penyesalan dalam pendapat sebagian ulama. Bahwasanya dulu kalau saya puasa Senin Kamis, kalau saya puasa 6 hari Syawal, kalau saya ini saya akan sampai ke level sana. Tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Bedanya ibadah sama dosa teman-teman sekalian. Kalau ibadah itu sekali luput dari kita, itu akan luput selamanya. Contoh misalnya, tadi subuh ada orang yang tidak sholat on time. Karena ketiduran, anggaplah ketiduran, dia punya udzur syar'i. Dia bangun, sudah selesai azan subuh, sudah selesai sholat. Dia nggak sempat sholat di masjid misalnya. Kalau laki-laki kita lingkupnya bahas misalnya laki-laki. Atau ibu-ibu pun perempuan misalnya, tapi dia lewat dari waktu. Misalnya dia sholat subuh jam 6. Karena ketiduran. Ya. Dia walaupun menangis darah dan memohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan waktu subuh itu tidak akan bisa. Ya Allah tolong kembalikan waktu subuh supaya saya bisa sholat on time. Gak bisa. Ibadah masalahnya di situ. Sekali luput dari kita, tidak bisa kita ulangi. Kalau ada orang miskin yang lewat dan kita tidak bantu kepada dia, pada saat detik itu yang harusnya dicatat amal soleh kita mengatakan, sudahlah nanti aja saya kasih orang yang di depan. Kita tidak bisa kembali lagi untuk mengejar, belum tentu. Saya pernah punya pengalaman begitu di Jakarta. Pulang keluar dari satu majelis ta'lim di Jakarta Selatan waktu itu, pas azan duhur. Ada satu ibu, saya lihat dengan pakaiannya sangat kumuh dan gendong anak, dia minta bantuan. Memang sudah saya niat ingin membantu. Tapi antara bantu dia dengan azan, saya mau kejar, jangan sampai saf awal hilang. Luput dari kita nih. Kemudian juga sholat qobliyah, belum lagi doa di antara azan dan iqamah yang mustajab. Ini sayang banget kalau lewat. Saya sempat berpikir waktu itu, udahlah. Nanti habis sholat saya baru kembali saya kasih. Saya pikir ibu ini mungkin akan tunggu ibu-ibu lain dan orang anggota majelis yang keluar untuk bantu beliau gitu. Habis sholat sunnah, ba'diyah duhur saya keluar, ibu itu sudah tidak ada. Muncul penyesalan dalam hati saya. Kenapa? Tadi saya nggak bantu ya. Saya naik mobil, saya mutar-mutar di lokasi itu sampai 3 kali. Nyari ibu yang sama nggak ketemu. Lalu saya berpikir waktu itu, saya jadikan bahan introspeksi diri. Subhanallah. Apa susahnya tadi Khalid korek kantong keluarin uang itu hitungan detik kasih dia selesai. Toh juga tidak akan mengganggu. Tidak bisa kita ketemu poin yang sama. Bahkan kita tidak bisa kembali 1 detik yang lalu. Kalau tadi pagi misalnya tidak sempat zikir pagi misalnya. So sekarang sudah masuk sore. Kita nggak bisa. Makanya sebagian salaf mengatakan, ingatlah wahai saudaraku muslim, ada ibadah-ibadah Allah yang Allah tentukan waktu dan tidak diterima kecuali di waktu itu. Luput sekali selesai. Bedanya dengan dosa, kalau orang buat dosa 50 tahun misalnya dia buat dosa. Tahun 51 dia taubat bisa bersih. Tapi amal soleh nggak bisa. Makanya kita lebih baik sibuk dengan amal soleh daripada kita sibuk dengan bertobat dari dosa. Karena menyibukkan diri dengan amal soleh lebih besar manfaatnya. Prestasi. Daripada kita buat kesalahan baru kita bertobat walaupun itu juga ada solusinya. Nah ini harus difahami dengan sangat peka teman-teman sekalian. As-Sa'di rahimahullah seorang ahli tafsir menyebutkan dalam tafsir As-Sa'di beliau di halaman 583 berhubungan dengan masalah firman Allah tadi ya, surah Al-Mu'minun ayat 60. Beliau mengatakan ayat tersebut membahas orang-orang yang sholat, sibuk sholat, zakat, haji, sedekah serta seluruh amal-amal. Amal soleh yang lain, semua dia sibuk dari amal itu, dari amal ke amal yang lain. Namun hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran kalau itu belum diterima atau kurang nanti pahalanya. Itu terhadap si ahli surga. Mereka khawatir akan amal-amal mereka ketika dihadapkan kepada Allah. Kalau kurang atau belum diterima atau bahkan bisa menjadi hukuman bagi mereka karena terlintas riya padanya. Kalau kita ada di alam ini, di zona ini, kita akan aman. Karena setiap habis kerjaan sholat saya tadi diterima gak ya? Saya harus berdoa sama Allah supaya diterima.
Saya harus lebih banyak sholat lagi sesudahnya. Ya supaya memperkuat kalau itu kurang misalnya. Atau kalau itu sudah sempurna, ini akan menambah derajat saya di surga. Nah harus begitu. Baru bisa menjadi ahli surga yang benar. Ibadah ini teman-teman sekalian bukan musiman. Hanya Ramadan saja ibadah. Sudah selain Ramadan saya tidak perlu ibadah. Ini keliru sekali. Sayang sekali ini. Dan ini kita titik beratkan karena memang itu dijadikan sebagai prinsip oleh sebagian orang itu. Terbukti setelah Ramadan kendor lagi imannya. Nanti Ramadan akan depan baru kemudian sibuk lagi untuk memperbaikinya. Ini keliru sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah teman-teman setiap detik hidup kita. Bahkan sampai kita meninggal dunia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr. Surah nomor 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada kata berhenti bagi seorang muslim. Tidak ada kata mengatakan sudah banyak ibadah saya yang lalu. Tidak ada lagi kata-kata mengatakan sudahlah, sudah cukup amal itu. Pernah dengar gak orang selepas umrah, sudahlah yang penting saya sudah pernah umrah. Yang penting saya sudah pernah haji. Yang penting saya sudah pernah puasa Senin Kamis. Yang penting saya sudah pernah zikir pagi petang. Yang penting saya sudah pernah bantu yayasan itu. Yang penting saya sudah pernah hadir di majelis ilmu. Ini dia batasi dirinya sendiri. Yang pernah dulu itu sudah dicatat. Sekarang Allah kasih peluang lagi. Mumpung belum meninggal. Jangan disia-siakan. Teman-teman coba renungi nih ya. Jangan saya ingatkan kembali. Jangan perkataan-perkataan seperti ini cuma terlintas lewat. Kemudian tidak jadikan sebagai hidup. Sayang sekali. Ini pegangan hidup. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam tafsir beliau tafsir Quran Al-Azim jadi 8 halaman 287 tentang tadi surah Al-Hijr ayat 99 dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kata beliau ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seluruhnya sunnah ataupun wajib. Jangan selalu bilang itu kan cuma sunnah. Sunnah juga perintah agama. Seperti beliau mengatakan, saya ulangi, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ibadah seperti sholat dan semacamnya wajib dilakukan selama-lamanya selama belum meninggal dunia. Bukan opsional, bukan kapan mau, bukan kapan mood, tapi harus mau. Tujuan kita diciptakan untuk itu. Lalu bagaimana Ustaz kalau muncul rasa malas, ada bisikan syaitan, lawan. Kalau seandainya Allah izinkan syaitan, iblis dan pengikutnya, teman-teman sekalian kita kalau mau sholat, dia menjelma atau dia datang, dia cekik kita, dirantai kita, dicambuk sama dia, kita perang dulu sama dia baru bisa sholat, mungkin wajar antum terganggu dalam sholat. Nggak ada, ini cuma bisikan. Kadang-kadang bodohnya sebagian orang mengatakan, oh syaitannya kuat nih. Mana kuat? Mana kuatnya? Buktikan. Kalau kuat antum bisa duduk di sini. Kalau syaitan itu kuat kita bisa puasa kemarin. Kita bisa sholat. Kita bisa tutup aurat. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Setiap orang kita dirantai lahirnya oleh syaitan. Ini nggak ada. Kuatnya di mana? Kenapa bodohin diri sendiri? Kenapa selalu mengatakan syaitannya kuat nih? Atau sengaja kita malas-malesan dalam ibadah. Nyesel nanti. Nyesel itu. Nggak puasa Senin Kamis itu nyesel nanti. Walaupun sunnah. Orang mukmin bahkan jeli dan cerdas, kata Abu Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Bahkan semua amal-amal mubah pun bisa diubah menjadi sunnah dengan niat seseorang. Contoh mandi, makan, olahraga, ya, tidur, itu kan mubah semua hukumnya. Mubah. Sebenarnya nggak ada pahalanya, gitu kan? Mubah boleh dikerjakan, tidak dosa, tidak pahala. Tapi bisa diubah menjadi pahala. Kapan kita niatkan dalam hati untuk memberikan hak jasad? Jangan hanya sekedar gerah saya mau mandi. Enggak. Allah yang ciptakan jasad kita. Allah yang berikan kita rasa gerah sehingga kita tidak nyaman. Allah juga yang membuat solusinya dalam mandi. Dan kalau habis mandi segar. Niatkan dalam hati memberikan hak jasad. Jadi pahala. Tidur bukan hanya sekedar ngantuk. Lalu geletakin badan di atas ranjang. Sayang sekali. Mubah saja. Antum tidur 5-6 jam, 7-8 jam itu bisa jadi pahala selama berjam-jam itu. Niatkan memberikan hak jasad. Karena yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan letih dan sakit itu Allah. Yang memberikan solusi istirahat itu Allah. Kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Sebagaimana sabda Nabi SAW dan jasadmu pun punya hak. Maka ada pahalanya.
Makan bukan hanya sekedar hilangkan lapar, memberikan hak jasad, minum juga begitu. Maka bisa mengubah itu semua menjadi sunnah. Teman-teman sekalian, keberkahan dalam sebuah ibadah, saya ulangi lagi, keberkahan dalam sebuah ibadah akan Allah datangkan semangat untuk terus mengulanginya. Kalau antum juga dilihat oleh Allah semangat untuk mengerjakannya. Baru Allah kasih keberkahan, Allah juga menilai hamba-hambanya. Kalau kita rasionalkan, kalau misalnya antum semua ini kerja di sebuah perusahaan, pemilik perusahaan itu akan menilai siapa di antara pegawai yang memang mau bekerja keras. Dia akan nilai nanti, pimpinan kita akan menilai, oh ini pantas dinaikkan jabatannya, pantas dinaikkan payroll atau gajinya. Kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Allah menilai hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam Al-Quran. Allah orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan berikan petunjuk kami. Tapi kalau antum memang malas-malasan, Allah biarkan dengan malasnya itu. Harus kita selamatkan diri kita ini. Al-Hasan Basri berkata, rahimahullah, setiap orang di kota Basra, di Irak itu kalau sudah merasa lemah imannya, biasanya datang kepada Hasan Basri minta nasihat. Dan beliau pun kadang-kadang tidak diminta nasihat, pasti menasihatin orang di setiap ada momen-momen tertentu, di mana beliau lihat ada peluang untuk itu. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkan dan kontinukan ibadah kalian. Rutinkan, kalian harus menentukan itu, jalankan itu. Beliau mengatakan, ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Allah tidak memerintahkan kita berhenti beramal kecuali mati. Kalau sudah mati baru. Berarti amal terus. Dari amal ke amal. Tidak ada kata capek. Ramadan melatih kita kemarin itu. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Makin kita disuruh sholat malam. I'tikaf. Di Masjid Haram Mekah. Selain terawih. Terawihnya sampai setengah 11 malam. Setengah 1 ada qiyamul lail lagi. Sampai setengah 3. Setengah 5-nya sudah azan subuh. Padat sekali. Paginya puasa. Ada orang yang Masya Allah duduk lagi sampai syuruk. Memang harus begitu. Memang harus begitu. Mau derajat yang tinggi di surga. Mau dapat kebutuhan kita di dunia dengan baik. Ya memang harus memaksakan diri ibadah. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkan dan kontinukan beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal, maka ia pasti akan menjauhimu. Mau supaya tidak digoda syaitan, justru memang jadi orang soleh. Syaitan itu tidak berani banyak menggoda orang soleh, karena dia tahu percuma, gak mempan. Kita kalau sudah rutin sholat, syaitan godain, jangan sholat, kita gak akan dengar. Tapi antum harus mulai dulu sholatnya itu. Rutinkan dulu. Lama-lama syaitan akan menjauh. Kita kalau sudah biasa baca Quran, syaitan udah gak bisa goda dari situ. Dia akan cari celah kelemahan kita yang lain. Bayangkan kalau semua sisi ibadah kita sudah rutinkan. Di mana dia dapat celahnya? Mirip, saya sering kasih contoh ini ya. Kita sama syaitan itu teman-teman seperti orang yang ada di garis start. Dia rival kita, lawan kita. Kalau kita masih di garis start, tidak memulai lari itu, rival kita ini bisa menjatuhkan kita dengan cara, kamu gak bisa menang, kamu lemah, kamu begini. Seperti biasa, antum belum sholat malam, sudahlah malam masih panjang, besok aja, kan cuma sunnah. Begitu. Kapan dia gak bisa? Kalau antum lari, sudah mulai lari. Orang kalau lomba lari, lagi berlari, rival kita mau bisikin apapun, dia sulit menyampaikan ke kita karena lagi lari. Kalaupun ada sampai, persentase sampainya itu kecil. Karena kita sudah jalan, kan gitu. Ramadan sudah memicu kita menjadi jalan kemarin. Jalan puasa, jalan baca Quran, jalan. Kenapa nggak diterapin ini? Ini kadang-kadang buat gemes. Ini setelah Ramadan begitu. Nggak mau diterapin. Kembali lagi kendor. Jarak antara antum sama syaitan sekarang itu 1 bulan. Orang kalau lomba lari itu jarak 1 bulan. Karena selama Ramadan kan syaitannya dibelenggu. Berarti dia kalau kita lomba lari tadi, di belenggu itu berarti masih di garis start, tidak bisa jalan dia. Antum sudah jalan 1 bulan. Kenapa setelah Idul Fitri nunggu syaitan? Berhenti dari ibadah, tunggu syaitan datang dekatin dia lagi. Kenapa? Kenapa dibiarin musuh makin mendekat sama kita? Kenapa nggak lari saja? Udah selesai. Selamatkan diri, itu fungsi dari Ramadan. Sayang sekali kalau nggak difahami. Beliau mengatakan, ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal, maka ia pasti akan menjauhimu. Namun bila syaitan melihatmu beramal, lalu engkau meninggalkannya,
mulai malas lagi setelah Ramadan, maka syaitan lebih tamak untuk menggodamu. Karena syaitan pikir, oh ini ada kesempatan nih, peluang. Karena orang yang membuka diri. Coba kalau antum mau tawarin satu produk, tapi orang itu nutup diri, nggak mau dengar, pasti kita akan tinggalkan kan? Antum punya satu produk, mau jual baju misalnya, antum marketing, mau nawarin ke seseorang, ini tolong beli baju saya, nggak, saya nggak mau. Pokoknya dia tutup diri. Lama-lama kita tinggalkan. Itu syaitan akan begitu, karena orang ini nggak mau terima. Tapi kalau ada celah, ada produk saya ini, berapa sih harganya? Tapi masih cuek. Oh, berarti ada peluang nih. Terus digoda sama dia supaya bisa beli barang itu. Ah, itu. Jangan kasih peluang. Kalau ada peluang ibadah teman-teman, saatnya eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Jangan kasih peluang dia untuk masuk celah untuk menggoda kita. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah, tadi itu perkataan yang kita sudah nukil dari Hasan Basri, dinukil dari kitab Tajarrudul Ittiba' fi bayan asbab tafadul amal, ditulis oleh Ibnu Rajab di halaman 86. Ibnu Rajab juga berkata dari sisi lain, ini statement yang sangat menarik ya, di dalam buku beliau Lataiful Ma'arif di halaman 393, kita langsung terjemahkan saja. Kata beliau, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka itu tanda diterimanya. Misal tadi subuh kita berhasil sholat berjamaah sampai selesai salam di awal waktu, itu berarti tanda amal itu diterima, kata beliau. Ia dapat melakukan, saya ulangi lagi, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka tanda diterimanya, ia dapat melakukan ketaatan lainnya. Selepas salam, terus habis itu zikir. Habis zikir, pagi petang misalnya zikir sholat, kemudian sholat duha. Habis itu sholat duha, misalnya apa? Silaturahim keluarga, cari nafkah. Kalau sibuk dari amal-amal itu, berarti menandakan amal sebelumnya sudah diterima. Karena Allah kasih dia taufik untuk mengerjakan ketaatan. Dan di antara tanda ditolaknya satu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Habis Ramadan, maksiat lagi. Berarti tandanya Ramadan ini gak diterima. Gitu. Amal sebenarnya tidak diterima karena dia ternyata buat pelanggaran setelahnya. Kan tidak masuk akal teman-teman. Kita berprestasi di kantor, kemudian setelah prestasi kita ugal-ugalan. Pegawai yang pintar, yang cerdas, setelah dia berprestasi, dia kejar prestasi setelahnya. Ya enggak? Kan tidak mungkin dia rusak citranya. Nah seperti itu orang dalam ibadah. Saya ulangi kata beliau, barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka tanda diterimanya adalah ia dapat melakukan ketaatan lain sesudahnya. Dan di antara tanda ditolaknya suatu amalan dalam melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, kalau dia pernah buat dosa tapi sekarang dia tobat dan dia sibuk dengan amal soleh, maka ketaatan tersebut akan menghapus kejelekan tersebut. Ketaatannya akan menghapus dosanya tadi. Yang terbaik adalah mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk ialah melakukan kejelekan setelah ketaatan. Ini tolong digarisbawahi. Justru yang terburuk dalam kehidupan seseorang setelah dia taat dan berprestasi, setelahnya dia lakukan kejelekan. Tadi contoh di kantor, sudah bagus di jabatannya, dia jelekkan citranya dengan melakukan satu perbuatan pelanggaran. Ingat, 10 tahun kita jujur, sekali kita bohong di tahun ke-11, 10 tahunnya itu bisa hilang. Dalam ibadah juga begitu. Sayang sekali orang beribadah, terus tiba-tiba sudah kencang, sudah bagus nih, sudah dibangun pondasinya, lalu kemudian dia kendorkan. Kenapa dikendorkan? Masalahnya apa gitu? Kata beliau, saya ulangi, sedangkan yang terburuk dari seseorang ini melakukan kejelekan, dosa setelah melakukan ketaatan. Ingatlah, bahwa satu dosa, ini tolong digarisbawahi baik-baik, bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat, kata beliau, saya ulangi lagi, ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Satu dosa yang dilakukan setelah kita taat, setelah kita taubat, kita ulangi lagi dosa tersebut, lebih buruk daripada 70 dosa yang dikerjakan sebelum taubat. Karena kita sudah taubat, sudah berikrar, sudah mau jadi orang baik. Kenapa? Jadi buruk lagi. Kan itu. Rutinlah, kata beliau,
meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput, dan berlindunglah dari hati yang mudah berubah dan berombang-ambing. Minta sama Allah agar diselamatkan. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30. Ayat ini berbunyi, surah Fussilat ayat 30, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten mengikuti syariat, mengerjakan perintah, wajib ataupun sunnah, tidak memilah-milahnya, menikmati yang halal, meninggalkan yang dilarang, haram ataupun makruh pun ditinggalkan. Dia istiqamah, Tuhanku Allah, lalu dia komitmen dengan itu. Maka pada saat mereka meninggal, Allah akan turunkan malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka di saat ajalnya mau datang, tidak perlu engkau takut dan tidak perlu engkau sedih, dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata di dalam kitab Zadul Masir di jilid 5 halaman 304, ulama tafsir memaknakan istiqamah dalam ayat ini, dalam surah Fussilat ayat 30 yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqamah, dikatakan adalah memiliki 3 hal. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid sampai mati, tidak akan pernah menyekutukan Allah, hanya kembali kepada Allah saja, tidak ada lagi jimat-jimat, tidak ada lagi memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, selalu komitmen dari ketaatan kepada ibadah yang lainnya. Yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir tadi, surah Fussilat ayat 30, surah nomor 41 dalam tafsir Quranul Azim, jilid 6 halaman 526. Beliau mengatakan orang yang istiqomah akan mendapatkan keutamaan berikut. Malaikat akan menghampirinya ketika menghadapi kematian, seraya akan berkata kepadanya. Yang didapatkan, yang pertama, jangan khawatir dengan keselamatan di akhirat. Maksudnya nanti kalau orang itu selama hidupnya, kita misalnya komitmen nih, Tuhan saya Allah, sekarang saya akan istiqomah. Apa yang Allah halalkan saya nikmati, yang Allah haramkan saya tinggali. Apa yang diperintahkan wajib sunnah saya akan sibuk kerjakan semaksimal mungkin, yang haram dan saya akan tinggalkan. Nanti kalau meninggal, itu malaikat akan bilang sama dia, gak usah khawatir, di akhirat ini selamati kau akan selamat. Yang kedua, jangan bersedih dengan dunia yang ditinggal, seperti anak, pasangan hidup, keluarga, pekerjaan, serta hutang, karena Allah pasti akan mengurusnya. Yang ketiga, ia dipastikan akan masuk ke dalam surga. Ia dipastikan akan masuk ke dalam surga. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sebuah statement yang menarik berhubungan dengan masalah bagaimana kita harus continue dalam sebuah ibadah, dan itu keputusan di tangan kita masing-masing. Beliau mengatakan annal karamata luzumul istiqamah. Kalau mau lihat karamah, nabi-nabi itu kan kalau punya kelebihan diistilahkan dengan mu'jizat. Ini hanya untuk nabi-nabi. Kalau selain nabi-nabi namanya karamah, kemuliaan yang Allah kasih. Dan justru kemuliaan yang paling tinggi itu adalah istiqamah. Bisanya seseorang konsisten dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Itulah karamah sebenarnya. Jadi nggak usah cari karamah itu bisa terbang di langit, jalan di atas air, bukan itu. Bukan itu. Antum mau lihat orang punya karamah, karamahnya cuma satu. Dan itu puncak tertingginya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu kalau antum lihat orang itu konsisten. Mau Ramadan, luar Ramadan sama orangnya. Sama. Jelas orangnya selalu sholat tepat waktu, orang selalu menjaga lisannya, menjaga ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Udah, kalau orang begitu berarti itu orang itu punya karamah. Pantas jadi pasangan hidup, pantas jadi sahabat, pantas jadi partner bisnis, pantas jadi tetangga, pantas semuanya. Kalau orang pelin-pelan, sekali dia taat, sekali dia tinggalkan, ini nggak pantas untuk semuanya.
Memang harus betul-betul di situ. Dinukil dari kitab Majmu' Fatwa beliau, jadi 10 halaman 29. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan kiat istiqomahnya. Bagaimana kita supaya bisa istiqomah setelah Ramadan ini? Yang pertama, selalu berdoa. Doa. Banyak di antara kaum muslimin menjadikan doa ini kapan perlu. Keliru teman-teman sekalian. Berdoa itu perlu atau tidak perlu? Butuh atau tidak butuh? Berdoa, meminta kepada Allah agar dipertahankan sebuah nikmat jauh lebih afdal daripada musibah sedang ada kalau kita minta solusinya. Jadi misalnya antum sekarang lagi sehat seperti ini, Masya Allah. Semoga Allah jaga kesehatan kita di atas ketaatan kepadanya. Kita misalnya lagi sehat. Kita memohon, ya Allah, tolong pertahankan kesehatanku ini. Atau berkahi kesehatanku ini. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit kita minta, ya Allah sembuhin saya. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Banyak orang nanti kalau sudah sakit, konsultasi sama dokter, 2-3 dokter gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Baru mohon sama Allah. Baru umroh dan tawaf. Kenapa? Diajarkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa sebelum aktivitas. Bukan kita disuruh berdoa sebelum makan? Sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, sebelumnya berdoa, minta, ya. Bahkan minta walaupun hal-hal yang mungkin kecil di mata kita. Apa kata Nabi SAW? Mintalah segala sesuatunya dari Allah walaupun sampai tali sendal kalian. Sendal putus, angkat tangan ke langit, hadap kiblat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Ya Allah, gantikan sendal saya. Hal yang kecil minta sama Allah. Minta apapun, antum mau masuk ke sebuah tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Gak apa-apa, minta. Kalau antum biasakan diri begini dalam doa, nanti hal yang besar antum juga akan minta sama Allah. Karena yang kecil pun antum minta. Allah suruh kita manja sama dia, kenapa gak mau? Nah Allah itu gani, zat yang maha kaya. Allah itu adalah pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Allah suruh kita manja. Doa itu manja kan? Ya Allah kasih, ya Allah mohon. Tidak ada protokolnya itu. Protokol maksudnya sih tanda kutip ya. Tinggal kita alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, puji Allah, baca salat, sampaikan hajat kita. Setiap saat. Di jalanan, di rumah, di ranjang, bisa kita berdoa. Kecuali di WC tentunya kita dilarang, maaf tanda kutip ini. Tapi yang lain berdoa. Kalau kita mau mohon sama manusia, ada waktunya, ada banyak protokolnya. Belum tentu juga kita diterima. Sama Allah diterima. Kenapa? Malas berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam pada saat sebelum membangun Ka'bah dan selepas bangun Ka'bah berdoa sama Allah. Padahal jelas-jelas Nabi sudah jelas ikhlas, sebukti-bukti keikhlasan Allah kekalkan Ka'bah dan jadi tempat ibadah setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, dan Allah kekalkan pijakan kakinya maqam Ibrahim dijadikan sebagai bagian ya rangkaian orang kalau tahu sholat sunnah di belakangnya supaya mengenang. Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Di situ ada jelas tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kalau Ibrahim memang membangun Ka'bah, jelas bagi orang bisa melihatnya. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah bangun Ka'bah bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima dari kami. Minta sama Allah. Jadi jangan pernah ya meninggalkan doa teman-teman. Doa itu seakan-akan nanti aja kalau perlu. Enggak. Doa itu kita merasa perlu atau tidak perlu selalu minta. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu minta agar kita diistiqomahkan. Karena ini adalah puncak daripada karamah tadi. Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, Nabi SAW sering mengulangi doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepada atau di atas agamamu. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, alihkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Allah kalau sudah buat hati kita ini cenderung dengan ibadah kepadanya teman-teman, betul-betul kita benci dengan dosa itu. Kalau sudah muncul rasa benci antum, jijik dengan dosa, antum mau beribadah itu puncak daripada petunjuk dari Allah SWT. Karena memang kita betul-betul dialihkan hati kita. Memang tidak mau hati ini kecuali ketundukan kepada Allah. Itu luar biasa. Ini yang Nabi SAW, Nabi sendiri Muhammad SAW, manusia terbaik berdoa itu. Bayangkan.
Apa yang terjadi? Karena seringnya beliau ulangi di depan istrinya di mana-mana. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa anda sering berdoa dengan doa ini? Seakan-akan Ummu Salamah heran. Anda Nabi, apa anda masih ada sesuatu yang anda khawatirkan? Masih minta supaya Allah mengokohkan hati anda di atas ketaatan? Apa jawaban beliau? Yang namanya hati manusia, wahai Ummu Salamah, selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan iman. Dan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya. Artinya di sini bukan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian memaksa hambanya dalam kesesatan, tidak. Tapi Allah melihat hambanya. Oh, orang ini mau baik, ya sudah saya kasih petunjuk. Orang ini gak mau baik, ya sudah. Ya sudah, Fir'aun tidak mau beriman. Sudah datang Nabi Musa, sudah tidak mau. Ya sudah, biarin sekalian dalam kemaksiatan. Ada orang memang subhanallah, antum mungkin bisa lihat realita di lapangan ya. Ada orang buat dosa, Allah masih sayang sama dia. Dia ke diskotik, dia ke bar, dia buat dosa, Allah masih kasih dia. Ada orang yang ingatkan, mungkin pasangan hidupnya, mungkin ada hilang barangnya, mungkin dia berantem di diskotik supaya dia sadar, mungkin dia tabrakan. Ada perasaan menyesal sebenarnya. Kalau orang ini engah, dia segera kembali ke jalan Allah, maka dia akan selamat. Tapi ada orang tidak, memang dia nggak mau, kembali lagi. Makin sumpek, makin ke khamar, makin ke narkotika, makin ke maksiat. Orang seperti ini lama-lama Allah lepaskan dari hidayah. Darah lagi nyangkut dalam hatinya. Mau gempa bumi, mau bencana alam, mau apa tidak gegah bagi dia. Orang beriman itu teman-teman sekalian, kalau hatinya penuh dengan keimanan, satu fenomena kecil aja dalam kehidupannya sudah cukup membuat dia ketakutan. Ya. Makanya sebagian salaf itu mereka khawatir sekali kalau lihat mereka mengatakan saya menyadari kalau saya punya dosa kalau saya lihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya. Tetangga bantal, suami atau istri. Tiba-tiba berubah sikap, ini berarti ada masalah ini. Atau perubahan tunggangan saya, transportasi, atau tikus yang masuk dalam rumah saya. Jadikan bahan introspeksi. Kita selalu lihat tikus biasa saja. Padahal itu contoh. Karena tikus itu digambarkan dalam hadis Nabi SAW adalah fuwaisiqah, binatang buruk. Pernah ada satu sahabat menangkap tikus, dia bawa ke masjid Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya boleh apakan hewan ini? Belum Nabi jelaskan, tikus itu lepas. Kemudian dia menyentuh ada sumbu api, ya obor kecil, kayak kita lilin di tikar sholat Nabi, disentuh tikus tersebut, lalu kemudian jatuh, tumpah dan sempat membakar sebagian tikar yang ada di situ. Kata Nabi SAW, beginilah syaitan merusak rumah kalian melalui hewan ini. Sampai Ibnu Sirin mengatakan bahwasannya mimpi, kalau orang minta petunjuk dan mimpi, melihat tikus itu berarti menandakan orang yang sedang dia akan ajak kerjasama atau menikah itu tidak baik. Karena memang binatang yang disuruh bunuh. Kata Nabi SAW, 5 hewan yang boleh dibunuh di wilayah haram atau di wilayah halal. Haram itu kayak Mekah sama Madinah, ada wilayah tidak boleh kita bunuh hewannya. Tapi ada 5 hewan boleh dibunuh walaupun di sana. Nomor satunya tikus. Baru kemudian ular, baru kemudian raja wali, baru gagak yang dadanya ada bulu putihnya, ya. Kemudian ada anjing buas gitu ya. Tapi ini luar biasa ya. Berarti memang harus kita hati-hati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar hadis ini, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena dia hadir di situ didengar Nabi SAW baca ini, Ummu Salamah sempat menanyakan kenapa anda baca ini ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang namanya hati manusia di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bola-balikkan sesuai yang Allah inginkan. Allah kasih petunjuk atau Allah sesatkan. Tentu tergantung bagaimana kebijakan Allah, karena Allah melihat ke orang tersebut. Dia mau baik ya sudah, dia tidak mau baik ya sudah. Tapi sebelum dia disesatkan oleh Allah SWT selamanya seperti Fir'aun, pasti datang peringatan-peringatan. Kalau tidak mau juga enggak. Ibunya ingatkan, bapaknya ingatkan, saudaranya ingatkan, pasangan ingatkan, kadang-kadang anaknya ingatkan, fenomena alam ingatkan. Tidak mau juga, sudah dibiarkan sekaligus sudah. Meninggal dalam kondisi mabuk di jalanan, meninggal dalam rubuh bangunan dalam kondisi berzina, ya sudah. Hancur sekalian deh. Karena tidak mau enggak. Muadz bin Jabal setelah dengar itu, lalu langsung membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8, ini doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, artinya wahai Tuhan kami, jangan engkau mengalihkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi.
Jadi ini doa yang luar biasa. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kemaksiatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Karena sungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Ini yang pertama, selalu berdoa. Yang kedua teman-teman sekalian, paksakan dalam beramal. Rutinkan. Hanya antum sendiri yang bisa selamatkan diri. Saya mau teriak-teriak begini 10 jam pun, kalau antum sendiri tidak mau bergerak, tidak bisa. Harus antum yang mau bergerak. Oh ya, saya mulai sekarang mau berzikir, saya mau majelis ilmu, saya mau berubah, saya mau jadi orang baik. Lupakan perkataan manusia. Oh nanti teman saya bilang apa, nanti keluarga saya bilang apa. Biarin mereka bilang apa. Mau dibilangnya apa? So alim, ahli surga, biar. Gak apa. Masa gara-gara perkataan begitu antum tidak mau taat kepada Allah? Biar aja mereka katakan, tidak masalah. Karena memang kita sedang lakukan kebaikan gitu ya. Dan dalam beramal teman-teman, rutinkan. Ingat, kualitas itu akan mendatangkan kuantitas. Jaga kualitas ibadah antum, nanti kuantitasnya meningkat. Contoh, kita baru mau belajar sholat malam. Oke, Ustaz saya cuma bisa mampu kerjakan 2 rakaat dulu. Tidak masalah, 2 rakaat kerjakan. Tapi jaga kualitasnya. Dengan kehusyuannya, benar ya. Gerakannya, karena kalau sholat itu bertemu 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan, maka dia khusyuk gitu ya. Misal, dia kerjakan 2 rakaat. Dia konsisten kerjakan. Kualitas ini nanti akan datangkan kuantitas. Nanti itu akan terdorong untuk tambah 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi, sampai sempurna. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Ahabbul amali ila Allah Ta'ala adwanuha wa inqal." Sungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Yang penting selalu konsisten mengerjakan. Jaga kualitasnya, nanti kuantitasnya akan meningkat. Tidak usah juga terlalu dikagetkan diri. Ya misalnya langsung mengerjakan hal yang besar. Orang baru mau mulai sholat malam, tiba-tiba sholat jam 2 malam bacanya Al-Baqarah. Itu juga jadi susah buat dia. Tidak masalah inna ataina wal asr. Tidak masalah sholat duha dengan 2 rakaat dulu. Tidak usah buru-buru ke 4 rakaat atau 8 rakaat. Mulai saja dulu. Yang penting kita kerjakan. Jaga kualitasnya, nanti akan datang kuantitasnya. Yang ketiga, berikan semua haknya. Karena ibadah itu kemana-mana. Ibadah itu lebar sekali bahasannya. Ada ibadah berhubungan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah berhubungan dengan hak manusia, orang sekitar kita. Kerabat, tetangga, pemimpin, bawahan. Ya. Ada juga yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Semua bisa masuk dalam bab ibadah. Jadi kita bisa variasikan. Berikan haknya Allah di saat Allah memintanya. Seperti misalnya azan, sholat wajib, sudah kita kerjakan. Ya. Setelah selesai, kita bisa variasikan. Kalau sudah zikir, sudah baca Quran, kita masih bisa cari pahala dengan bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, misalnya berbuat baik sama tetangga. Banyak yang kita bisa kerjakan. Membantu kebutuhan seorang muslim, hadir majelis ilmu, menjenguk orang sakit. Banyak sekali. Variasikan. Di diri kita sendiri ada ibadah. Kata seorang sahabat dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, saya punya dirham. Kira-kira siapa yang paling pantas saya bantu? Saya kasih. Infakkan buat siapa?" Kata Nabi SAW, "Dirimu dulu. Silakan kebutuhanmu, sampo, sabun, odol, baju, silakan pakai. Kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita, jadi pahala. Saya punya lagi ya Rasulullah, buat anak-anakmu. Saya masih punya ya Rasulullah, istrimu. Saya masih punya ya Rasulullah, pembantumu. Saya masih punya ya Rasulullah." Sahabat itu bertanya terus. Kata Nabi SAW, "Engkau lebih tahu sesudahnya." Tapi diri kita termasuk. Makanya Nabi SAW merangkumkan semuanya dalam hadis Bukhari. Kata beliau, "Inna li rabbika alaika haqqa." Sesungguhnya Tuhanmu punya hak darimu. Kapan Allah perintahkan, lakukan. Seorang salaf berkata kepada murid-muridnya, usahakan engkau selalu hadir dan berada di paling depan di saat Allah memintamu. Azan udah paling pertama, sah pertama. Jihad paling pertama, sedekah paling pertama, baca Quran paling pertama. Tampil di situ. Maka itu yang terbaik. Kemudian dikatakan Nabi SAW, "Wali nafsika alaika haqqa." Dirimu juga punya hak.
Boleh kamu tidur, boleh kamu olahraga, tapi niatkan memberikan hak jasad, ibadah. Gitu kan? Kami sering kadang-kadang kalau olahraga dan kita sempat live di beberapa momen ya, saya selalu bilang kepada teman-teman pemirsa yang mengikuti, kita bisa menjadikan momentum olahraga seperti ini adalah ibadah. Niatkan memberikan hak jasad, maka itu akan bisa mendapatkan pahala. Begitu juga dengan makan dan seterusnya. Kemudian wali ahlika alaika haqqa. Keluargamu juga kerabatmu punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, duduk, ngobrol, penuhi kebutuhan anak-anak, saudara, paman, tante. Ini semua sumber pahala yang sangat besar. Ngobrol sama mereka, penuhi kebutuhannya, berikan nasihat, pecahkan permasalahannya dan seterusnya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Berikanlah semua itu haknya. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua paksakan dan rutinkan ibadah itu walaupun kecil, walaupun sederhana tapi mulai dulu dan selalu jaga kualitasnya akan datang kuantitasnya. Yang ketiga berikan hak masing-masing dan itu juga masuk dalam masalah ibadah. Yang keempat jangan lupa komunitas. Komunitas ini penting sekali teman-teman sekalian. Tidak boleh kita bersama komunitas yang buruk kalau kita mau baik. Tidak bisa. Tinggalkan semua grup-grup yang ada di WA, ya. Isinya situ reunian, ada yang baik dan buruk di dalamnya. Tapi kan di situ Ustaz ada juga orang-orang soleh atau soleha. Tapi ada juga orang buruk. Tidak bisa. Ini akan perang ini. Salah satunya akan mempengaruhi antum nanti. Kalau orang japri pribadi, ada kebutuhan antum, kebutuhan orang itu mau nanya silakan. Tapi antum berada di satu komunitas. Di situ antum bisa terpengaruh. Bisa yang soleh kirim cuplikan ceramah antum dapat manfaat. Bisa juga yang fasik ini kirim cuplikan maksiat antum terpengaruh. Jangan ada di situ. Kita lemah. Jangan bilang oh saya kuat kok. Tidak bisa. Kenapa nggak ada di grup yang semuanya orang soleh saja? Tiap hari cuma ceramah, putih tilawah. Kenapa nggak di situ aja? Lebih aman. Kan gitu. Tetap kita kenal orang. Tapi di komunitas yang tiap hari kita interaksi jangan. Ini bahaya sekali. Efeknya besar. Teman-teman sahabat yang kita ketemu, usahakan teman-teman yang benar, gitu kan? Apa yang kita baca, yang kita lihat di media, semuanya memang mengarah kepada ketaatan. Karena memang kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seorang sesuai dengan agama temannya atau komunitasnya, falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Maka kalian harus jeli mencari siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat atau komunitas kalian. Jadi nggak bisa sama sekali kita melalaikan masalah ini. Yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian, seringlah mengingat kematian. Salah satunya begini, ini kiat yang menarik. Coba jadikan jadwal seminggu sekali atau sebulan sekali nggak apa-apa. Datang ke kuburan. Datang kuburan. Datang ziarah kubur itu, bacain doa sunnah Nabi, duduk renung sebentar. Lihat gundukan tanah sama batu nisan itu, di dalamnya ada orang yang seperti kita, manusia juga, tapi mungkin jauh lebih baik dari kita. Lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih banyak prestasinya. Sekarang sudah mati. Itu dimulai dari taman makan pahlawan, orang-orang sudah dahulu, sampai ke orang-orang yang dekat-dekat kita sekarang. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah mati menjadi peringatan yang sangat baik. Dan kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyarati kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya larang kalian ziarah kubur karena belum ada kuburan umat Islam yang kayak waktu pindah di Madinah atau kayak kita sekarang. Masih banyak kuburan orang-orang kafir gitu ya. Tapi di Madinah ziarahilah karena itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Ingat, datang. Lunakkan hati kita dengan itu. Ada orang di antara kita misalnya naudzubillah, mudah-mudahan tidak, tapi kalau diuji anak-anaknya masih jauh dari agama, bawa ke kuburan itu. Ajak lihat kuburan ini. Kita akan meninggal seperti ini. Atau ada kerabat yang meninggal dunia, ikut datang sholatin, pikul jenazahnya, hadir di situ lihat. Kalau kita bisa hadir dalam prosesi memandikannya di situ, bagus. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi kita tahu ini jenazah. Apalagi kalau orang itu kita kenal baik, kita tahu dulu dia beraktivitas, dia makan sama kita, dia jalan sama kita, tahu orang itu. Sekarang sudah meninggal, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan orang meninggal nggak bisa protes, ya. Kalau dia tidak mau dikafani misalnya atau tidak mau dibawa ke kuburan, tidak bisa. Dan kita pun akan menuju ke sana. Salah seorang dari kita pasti akan setiap orang dari kita pasti akan menuju ke sana, teman-teman. Tinggal tunggu siapa yang duluan. Maka bersiaplah untuk itu. Dalam penutupan ceramah kita kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah
orang yang selalu mengingat kematian dan punya persiapan untuk itu. Dan orang yang bodoh, ajiz, dungu adalah orang yang selalu berangan-angan. Allah Maha Pengampun, nanti saja, besok saja, nanti kesempatan lain, orang lain aja saya bantu, dan seterusnya. Ya, dia berharap angan-angan pada Allah, dia tidak beramal. Maka ini adalah orang yang bodoh dan orang yang dungu. Karena dia selalu terbawa dalam kelalaian. Semoga Allah SWT membuat kita selalu istiqamah di atas ketaatan. Allah panjangkan umur kita di atas kesempurnaan ilmu, iman dan amal saleh. Serta Allah maafkan dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga juga Allah menyatukan kita semua kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Sekali lagi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada jasa-jasa yang sudah mereka berikan untuk negara kita, untuk kita dan agama kita ini. Serta juga semoga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, program-program yang positif, dan akhirnya negara kita bisa menjadi negara yang maju dan juga menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan juga semoga Allah SWT menyembuhkan siapapun yang sedang sakit di antara kita, melunasi utang yang sedang terlilit utang, dan memenuhi semua hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kita dengan semaksimal dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan jangan lupa juga kita doakan semoga saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima para syuhada mereka, diikhlaskan niat mereka, dan juga Allah SWT berikan kemenangan kepada mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi